Sudah bisa share screen deh. Ya, nih selanjutnya saya akan lanjut. Predasi salah satu cara untuk mengatur ukuran populasi adalah dengan pemangsaan, predation. Predasi adalah tindakan satu organisme berburu, membunuh, dan memakan organisme lain. Burung hantu adalah pemangsa tikus. Tikus adalah mangsa mereka. Predator adalah faktor biotik yang membatasi ukuran populasi mangsa. Ketersediaan mangsa merupakan faktor biotik yang dapat membatasi ukuran populasi predator. Karena predator lebih mungkin untuk menangkap mangsa tua, sakit, atau muda. Individu terkuat dalam populasi mangsa adalah orang-orang yang berhasil bereproduksi. Ini meningkatkan populasi mangsa selama beberapa generasi. Habitat dan relung. Dalam suatu komunitas, setiap spesies memainkan peran tertentu. Misalnya ada yang menjadi produsen dan ada yang menjadi konsumen. Masing-masing juga memiliki tempat tinggal tertentu. Peran atau pekerjaan suatu organisme dalam ekosistem disebut ceruk. Apa yang dimakan suatu spesies, bagaimana ia mendapatkan makanannya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan organisme lain adalah bagian dari ceruknya. Tempat hidup suatu organisme disebut habitat. Sebagai contoh, habitat cacing tanah adalah tanah. Relung cacing tanah termasuk melonggarkan, menggairasi, dan memperkaya tanah. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fuad. Selanjutnya ada section 3. Bagian 3, materi dan energi. Yang pertama, aliran energi melalui ekosistem. Jaring makanan, rantai makanan terlalu sederhana untuk menggambarkan banyak interaksi di antara organisme dalam suatu ekosistem. Yang B, piramida ekologis. Bagian besar energi di biosfer berasal dari matahari. Produsen mengambil dan mengubah hanya sebagian kecil dari energi yang mencapai permukaan bumi. Yang C, piramida energi adalah gambaran ekosistem dari tingkat trofik satu ke yang lainnya. Matahari adalah sumber energi terbesar bagi semua makhluk hidup. Selanjutnya, ini yang pertama ada piramida ekologis. Piramida ekologis adalah gambaran susunan antara trofik kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makanan dan dimakan antara trofik yang dimakan antara trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramida. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama ditempati produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya konsumen primer, sekunder, tersier, sampai konsumen puncak. Sebagian besar energi di biosfer berasal dari matahari. Produsen mengambil dan mengubah hanya
sebagian kecil dari energi yang mencapai permukaan bumi. Selanjutnya ada piramida energi. Aliran energi dari rumput ke elang digambar di samping dapat digambarkan dengan piramida energi. Piramida energi membandingkan energi yang tersedia di setiap tingkat rantai makanan dalam suatu ekosistem. Sama seperti kebanyakan rantai makanan memiliki 3 atau 4 mata rantai. Piramida energi biasanya memiliki 3 atau 4 tingkat, hanya sekitar 10% energi di setiap tingkat piramida yang tersedia untuk tingkat berikutnya. Pada saat tingkat atas tercapai, jumlah energi yang tersedia sangat berkurang. Bisa kita lihat di gambar di sampingnya ada yang gambar pertama itu ada gambar padi ya. Ya, kemudian padi dimakan tikus. Setelah itu tikus dimakan ular dan puncaknya ada ular dimakan elang. Atau elang memakan ular. Selanjutnya ada siklus materi. Siklus materi. Energi yang tersedia sebagai makanan terus diperbarui oleh tanaman menggunakan sinar matahari. Namun, pikiran tentang materi yang membentuk tubuh organisme hidup, hukum kekekalan massa menyatakan bahwa materi di bumi tidak pernah hilang atau diperoleh. Itu digunakan berulang kali, dengan kata lain didaur ulang. Atom karbon dalam tubuh Anda mungkin sudah ada di bumi. Sejak planet ini terbentuk miliaran tahun yang lalu, mereka telah didaur ulang miliaran kali. Banyak bahan penting yang membentuk siklus tubuh Anda melalui tingkat beberapa bahan tersebut. Selanjutnya ada siklus air. Molekul air di bumi ke dalam tanah atau mengalir ke sungai dan lautan. Siklus air yang melibatkan proses evaporasi, kondensasi, presipitasi. Lagi. Oke. Atasnya lagi, Vin. Ya. Makasih. Panas dari matahari menyebabkan air di permukaan bumi menguap atau berubah dari cair menjadi gas. Naik ke atmosfer sebagai uap air. Saat uap air naik, ia bertemu udara yang lebih dingin dan molekul uap air melambat. Akhirnya uap air tersebut berubah kembali menjadi tetesan kecil air. Itu mengembun atau berubah dari gas menjadi cair. Tetesan air ini mengumpul membentuk awan. Kemudian ketika tetesan menjadi besar dan cukup berat, mereka jatuh kembali ke bumi. Selanjutnya molekul air yang jatuh sebagai hujan dapat mengikuti beberapa jalur melalui siklus air. Bisa lihat di sebelah gambar di samping, sungai naik ke atas itu kondensasi, terus naik lagi ke atas transpirasi begitu terus. Oke, selanjutnya tahap
Nah, itu yang pertama ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Selanjutnya lagi. Yang ketiga, ada 3 cara untuk lebih memahami proses yang terkait dengan siklus hidrologi, yaitu intersepsi, yang pertama ada intersepsi, air hujan terjebak di atas. Selanjutnya ada adveksi, awan bergerak menuju tempat lain karena adanya tiupan angin atau bantuan angin. Terus ada run off, air bergerak di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Infiltrasi, air meresap ke dalam pori-pori tanah. Proses dan tahapan tersebut akan berulang terus-menerus sehingga air yang ada di bumi akan berputar dan tidak akan habis. Selanjutnya kemudian ada hasil-hasil lab. Yang pertama itu uji coba untuk mengukur panjang dan lebar kelas. Yang kedua, kalikan panjang dengan lebar untuk menemukan luas ruangan dalam meter persegi. Yang ketiga, hitung jumlah individu di kelas. Bagilah luas ruangan kelas dengan jumlah individu di jurnal sains Anda. Catat beberapa banyak yang dimiliki setiap orang. Kritis, tulis isi di jurnal sains Anda tentang apa yang terjadi jika jumlah siswa di kelas Anda Oke, kita lihat, kita pakai mengandai-ngandai, mengira-ngira. Diketahui panjang sebuah ruangan kelas itu adalah 9 meter. Jadi ada kelas panjangnya itu 9 meter. Dengan lebar ruang kelas tersebut adalah 8 meter. Jadi lebar kelas itu 8 meter dan panjangnya itu. Kemudian di dalam kelas itu ada 30 orang. Nah, kemudian yang ditanya itu berapa luas ruangan tersebut, berapa banyak ruang yang dimiliki setiap individu. Nah, kemudian kita disuruh berpikir kritis, poin berpikir kritisnya. Jadi sini jawabannya panjang kali lebar, jadi panjangnya itu 9, kemudian dimiliki tiap individu. Jadi ruang yang dimiliki tiap individu itu 2,4 meter. Jadi poin kritisnya jumlah ruang yang di individu menjadi siswa dalam kelas akan menjadi berdesakan. Siswa akan kesulitan dalam beraktivitas. Jadi poin berkritisnya ini ketika siswa yang ada di dalam kelas itu berlipat ganda. Jadi yang akan terjadi itu ruangan akan menjadi lebih sempit, siswa akan jadi berdesakan, susah bernafas gitu mungkin. Siswa akan kesulitan dalam beraktivitas. Jadi pergerakannya jadi terbatas. Oke, selanjutnya.
Oke, lab kedua itu ada mengamati efek pupuk buatan pada tanaman air, meramalkan efek pupuk pada ekosistem kolam dan sungai. Bisa diputar. Sudah kelihatan, Kak? Saksikan.
Kemudian hasilnya itu analisis dan terapkan. Yang pertama, daftar kontrol dan variabel yang Anda gunakan dalam percobaan ini. Yang kedua, bandingkan pertumbuhan tanaman air di step toples. Yang ketiga, prediksi apa yang mungkin terjadi pada toples A jika Anda mendapatkan 5 gram pupuk ke dalamnya setiap minggu. Yang keempat, kesimpulan efek apa yang mungkin ditimbulkan oleh pupuk buatan pada ekosistem kolam dan sungai. Oke. Analisis yang pertama itu daftar kontrol dan variabel yang Anda gunakan dalam percobaan ini. Daftar kontrol yang kami gunakan dalam praktek ini adalah kami mengecek tanaman seminggu sekali secara rutin, kangkung air, serta air kolam dan menggunakan pupuk alami atau pupuk rumahan. Kemudian yang kedua selanjutnya, bandingkan pertumbuhan tanaman air di setiap toples. Nah, toples A itu batang kangkung hidup dan akar tumbuh dengan tumbuhnya batang yang baru. Jadi dia bisa dikatakan hidup atau subur. Kemudian yang toples B, batang kangkung sedikit layu dengan pertumbuhan akar tumbuh dan juga adanya batang baru. Toples C, batang kangkung sudah mati, tidak ada tanda akar tumbuh dan batangnya juga tidak ada tanda-tanda pertumbuhan. Kemudian yang terakhir toples D itu batang kangkung terlihat busuk. Selanjutnya yang ketiga, prediksi apa yang mungkin terjadi pada toples A jika Anda menambahkan 5 gram pupuk dalamnya setiap minggu? Kemungkinan, menurut kelompok kami dengan hasil lab yang seperti itu, kangkung akan mati dikarenakan terlalu banyaknya pupuk atau nutrisi yang diserap oleh tumbuhan tersebut. Jadi, seperti berlebihan gitulah. Ya. Yang keempat, ada kesimpulan efek apa yang mungkin ditimbulkan oleh pupuk buatan pada ekosistem kolam dan sungai. Kesimpulannya, ketika kolam atau sungai tersebut terlalu banyak pupuk atau nutrisinya, tumbuhan tidak akan tumbuh dikarenakan terlalu banyak menyerap nutrisi. Begitu juga sebaliknya jika kolam atau sungai terdapat nutrisi yang seimbang, akan tumbuh dan hidup. Oke, selanjutnya. Yang ketiga ada mengamati simbiosis. Bisa kita lihat Vin.
Itu analisisnya ada dua. Yang pertama, apa perbedaan yang kamu amati pada akar kedua tumbuhan tersebut? Yang kedua, bakteri dan tanaman legum saling membantu berkembang. Apa jenis hubungan simbiosis ini? Oke, yang mau jawab analisis yang pertama itu, akar lantoro memiliki akar yang kokoh karena akarnya jenis akar tunggang, sedangkan akar beringin memiliki akar yang menyebar ke tanah dan sanggup menopang pohonnya yang sangat besar. Kemudian yang kedua, hubungan yang saling membantu berkembang. Itu yang pertama, ada simbiosis mutualisme. Ya. Selanjutnya, selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Syarwani. Pada Andi Syarwani. Ya, selanjutnya yang keempat ada mini lab dengan judul memodelkan siklus air. Ya, analisisnya adalah yang pertama, bagian mana dari siklus air yang Anda amati selama kegiatan ini. Yang kedua, bagaimana tingkat air dalam cangkir berubah setelah bungkus plastik telah dihapus. Ya, bagaimana dari siklus air yang Anda amati selama kegiatan ini? Ya, jawabannya adalah perubahan air di dalam botol. Dia dari lumayan airnya sedikit terjadi penguapan di bagian atas plastik tersebut. Yang kedua, bagaimana tingkat air dalam cangkir berubah setelah bungkus plastik telah dihapus? Ya, jawabannya volume air berkurang sedikit setelah didiamkan selama 7 hari di tempat terbuka. Ya, selanjutnya
Yang selanjutnya ada tentang lab mengamati efek dari abiotik pada perkecambahan dan bibit kacang hijau.